Kopi ready. Roti ready. Air putih ready. Suami ready. Istri nggak ready. Kenapa hari ini kamu ngevlog? So guys, aku akan meninggalkan suamiku selama kurang lebih 1 bulan because I'm going back to Indonesia. Happy ya? Happy, tapi at the same time aku sedih banget karena biasa nggak bisa ikut karena dia kerja. Trip ini juga mendadak banget. Gue bener-bener baru beli kemarin hari Senin ya sayang. Sekarang hari Kamis dan gue akan flight hari ini. Berarti gue beli cuma Senin 3. Gue akan berangkat dari Zurich, tapi flightnya tuh malam, alhamdulillah, jadi bisa tidur ya. Flightnya jam 10 malam, tapi gue akan ke Zurich dari sore. Dan untuk trip ini itu gak ada yang tahu. Jadi keluarga gue itu yang tahu cuma kakak gue sama kakak ipar gue. Ada beberapa sahabat-sahabat gue juga yang tahu, tapi gak banyak, kayak cuma 4 orang. Yes, so I'm going back to Indonesia. Padahal kita udah beli tiket buat di bulan lain untuk pulang ke Indonesia, tapi yang trip selanjutnya akan pulangnya tuh sama Ciesa. But yeah, gue bulan ini akan pulang ke Indonesia, which means gue tidak akan merayakan ulang tahun bersama Ciesa. Ciesa juga gak akan merayakan ulang tahunnya bersama gue. Gak apa-apa kan? Dong. Alasannya karena pertama, Ciesa itu bakal kerja di hari ulang tahun gue dan ulang tahun dia, karena kita cuma beda 2 minggu, which is ulang tahun kita sama-sama hari Jumat dan dia kerja. Dan kalau tahun lalu kita mungkin masih bisa birthday dinner, tapi karena tahun ini dia tuh udah kerja sampai jam 11, setengah 12 malam karena ini sekarang udah summer, gak memungkinkan juga buat kita celebrate bareng ya. Terus selain itu juga bentar lagi mau ada momen Idul Adha, karena kemarin Idul Fitri gue gak pulang, jadi makanya gue pulang at least buat Idul Adha, ya gak sih? Dan kangen aja sih. Terus kita juga lagi sibuk-sibuknya, jadi ya udahlah kita pulang ke Indonesia. Pengen aja balik ya? Pengen aja balik. Gimana perasaan kamu mau tinggal sebulanan sama istri kamu? Sedih. Fake ya? Perfect. Sedih ya? Maksudnya? Nanti video call kayak kita dulu pas LDM. Terus ya, Aku juga sedih. dalam kamu, sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, senongkrong. Jadi kamu ikhlas gak aku pulang? Ridho gak? Ridho. Ridho. Terus juga gue sama Jessa tuh udah sama-sama ngasih early birthday gift ke satu sama lain, ya kan? Kayak gue udah dibeliin kado, kemarin baru aja datang. Jessa juga udah gue beliin kado bahkan dari 2 bulan yang lalu. Salah satu early birthday gift gue juga udah ada di vlog kita yang pas lagi di Vienna. Jadi makanya ya udahlah, mau ngerayain gimana juga, kita nggak bakal bisa ngerayain hari H juga ya kan? Kita sarapan dulu ya guys. Oke guys, I'm ready to go. Ini gue bawa koper cabin, gue bawa tas juga, tentengan, dan gue juga bawa koper bagasi. Ini gue pakai koper Ciesa. Sebenarnya ini banyak banget ya bawaannya ya untuk gue 1 bulan. Tapi sebenarnya di sini tuh banyak kayak titipan, terus oleh-oleh. Walaupun orang-orangnya tuh sebenarnya nggak tahu kalau gue mau pulang. Tapi karena gue emang udah rencana tahun ini tuh bakal pulang di bulan lain, jadi makanya sebenarnya udah ada banyak titipan gitu. Gue udah pasti bakal bawa banyak dari Indonesia ke sini, jadi makanya gue bawa 3 tas kayak gini. Tapi wish me luck ya untuk naik bis dan naik keretanya. Semoga gue bisa ngangkatnya, oke? Jadi sekarang udah jam 3, kereta gue jam 4. Gue mau jalan ke halte bis. Let's go! Oke guys, gue udah sampai di stasiun kereta. Tadi keretanya lumayan rame dan ada bapak-bapak creepy juga depan gue. Jadi makanya gue gak nge-vlog. Sekarang gue udah sampai di bandara. Tapi kan karena check-in bagasi itu tuh baru buka tuh ternyata 3 jam sebelum. Jadi gue belum bisa drop baggage gue juga. Jadi ya gue memutuskan untuk naruh koper gue dua-duanya dulu di dalam locker. Nanti gue mau ke City dulu karena ada biskuit dari Swiss yang nyokap gue suka dan gue mau beliin. Karena waktu gue juga masih lumayan banyak ya. Jadi makanya sekalian jalan-jalan dulu aja. Let's go, kita urusin koper-koper ini dulu. Ini gue pilih yang gede dulu buat koper gue. Tinggal Oke, jadi harus tutup dulu dan biayanya 9 franc. Kita bayar bisa di sini deh ternyata haha. 9 Swiss franc. Oke, dan ini bakal keluar QR code. Gak boleh sampai hilang karena ini nanti kita scan di sini gitu loh buat ngambil kopernya lagi. Kayak gini kurang lebih nanti bakal gue scan buat gue ngambil. Oke, kita ngemper dulu ya karena gue mau naro koper gue yang satu lagi. Jadi gue nggak mungkin jalan-jalan bawa si koper gue ini karena lumayan berat juga. Jadi gue mau bawa apa aja yang gue perluin aja. Gue cuma bakal bawa yang penting-penting aja, kayak gue mau taruh paspor gue, dompet gue, terus juga tisu basah. Gue jalan-jalan juga nggak akan terlalu lama sih guys.
nggak bakal lama-lama karena waktunya juga terbatas kan. Emang bener-bener kayak ya udah keluar cuma buat beli beberapa oleh-oleh aja, dan biar gue nggak bosan juga di bandara ya, karena di bandara juga pada mahal-mahal kan lumayan. Let's go, kita cari mana yang kosong. Gue nggak tahu sih ini bakal muat atau enggak, kita coba dulu aja deh. Soalnya yang ini tuh sebenarnya size-nya small gitu loh. Aduh sumpah. Nah. Kita masukin juga tas ini. Nggak muat lagi coy. Gue nggak mau soalnya 2 kotak. Mahal. Gue mikir dulu ya guys. I did it guys, bisa. Walaupun pouchnya harus gue keluarin dulu, tapi ya udah. Nggak apa-apa. Nah, ya Allah 5 Swiss franc begitu doang, Cok. Ya udahlah ya. Mana 1 euro aja udah 20.600 sekarang. Gimana Swiss franc coba? Udah 21 ribuan kali. Tadi tuh gue udah ke City Center. Terus gue gak nemu biskuitnya buat nyokap gue. Tapi akhirnya gue beli kayak biskuit almond gitu, karena nyokap gue suka almond. Ternyata biskuit yang nyokap gue suka itu emang edisi winter doang guys. Jadi cuma ada di September sampai ya pokoknya selama winter lah. Dan ya sekarang gue pengen check-in bagasi. Let's go. Oke, tadi gue udah check-in sebelah sana. Sekarang gue udah tinggal membawa koper cabin dan tas gue doang yang akan gue bawa ke cabin. Dan gue udah mau langsung masuk aja deh, kayak biar gabutnya di dalam aja. Gue sekalian pengen cari makan juga karena flight gue masih lama kan, jam 10 malam. Takutnya gue udah keburu lapar gitu. Oh my god, gue so excited, tapi gue deg-degan juga karena udah lama gak long flight sendiri dan gue tahu gue bakal gabut gitu di pesawat. Tapi katanya sih bisa pakai wifi ya, karena gue udah masuk ke Emirates Skywards gitu, katanya bisa dapet free wifi buat at least chattingan gitu. Jadi hopefully bener ya. Ini orang-orang rame banget karena mereka EU paspor dan gue kayak kosong melompong karena gue masuknya ke EU paspor. Kalau flight kayak gini harus yang antri paling panjang karena bukan pemegang paspor Eropa. Ya bisa dilihat ya, antriannya sangat amat panjang ya. Oke, udah beres urusan imigrasi. Udah beres urusan imigrasi. Sekarang gue mau ke gate A. Ternyata ke gate tuh harus kayak naik some kind of kereta dulu gitu loh guys. Aduh. Kayak gini guys keretanya. Kayak gini guys perjalanannya menuju ke gate A. Di sisa-sisa waktu gue sebelum gue take off, gue memutuskan untuk ngemil. Dan gue tadi beli Toblerone segede gini. Literally kayak gede banget. Ini tuh buat abang gue dan buat nyokap gue, karena mereka pecinta coklat putih. Dan Toblerone putih itu sekarang udah lumayan susah ya guys dicari di Indonesia. Dan ya sekarang gue udah duduk di depan pesawat gue. Tada! Ini dia guys. Naik Emirates lagi. Karena kemarin pas berangkat dari Indo ke Jerman pertama kali juga naik Emirates. So ya, gue mau nyesain makan gue dulu. Mau masukin Toblerone ke dalam koper juga. Lalu kita take off. Oh my god, ini hack yang sangat amat pinter banget ya. Gue bisa pakai mic earphone ke DJI gue karena mic DJI gue mati. Oke guys, sekarang gue udah take off. Gue udah di atas pesawat dan alhamdulillah banget tadi itu sebelah gue tuh ada 2 orang pasangan suami istri, tapi mereka minta ganti bangku ke pramugarinya gitu. Jadi akhirnya bangku gue kosong guys. Jadi gue bener-bener bisa tiduran selonjoran. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleha. Anyway, dulu tuh gue waktu berangkat dari Indo ke Jerman kan naik Emirates juga kan. Tapi ternyata ada beberapa hacks yang belum gue coba. Tapi sekarang gue udah coba. Dan gue mau ngasih tahu kalian, siapa tahu nanti kalian next time ada naik Emirates biar kalian bisa mencoba hal-hal ini. Jadi yang pertama, kalian itu bisa pakai earphone Bluetooth kalian di pesawat guys, buat TV pesawat. Gue nggak tahu sih banyak orang yang udah tahu atau belum, tapi gue baru coba hari ini karena baru kali ini gue long flight lagi. Gue earphone-nya itu AirPods dan kalian bisa konekin ke TV. Gini ya guys caranya. Ini kan kalau misalkan pas baru mulai kayak gini kan bentukannya tuh. Nah ini kalian masuk aja ke entertainment, terus kalian pilih yang ini tuh, yang kayak settings gini. Nah terus di sini nanti muncul nih display. Nah kalian pilih yang
Bluetooth audio. Terus udah kalian konekin deh device kalian. Jadi sekarang gue dengerin lagu ini bener-bener pakai gue dengerin lagu tuh bener-bener pakai AirPods gue guys. Jadi kan lumayan menghemat baterai juga ya kalau kayak gini. Terus yang kedua, gue itu sekarang bisa chattingan sama Ciesa. Gimana caranya? Jadi gue tuh jadi member Emirates Skywards. Itu tuh kayak member gitu, dan itu ada tingkatannya, nanti blue, silver atau apa. Dan karena gue baru banget bikin, jadi pastinya gue masih blue. Ketika gue udah dapat kode bookingnya dari aplikasi yang gue beli tiket pesawat itu kan, gue tuh selalu download guys kayak aplikasi dari maskapai yang mau gue naikin. Kayak misalnya gue mau naik Emirates, atau gue mau naik Qatar, atau gue naik Swiss, gue naik British Airways. Waktu itu tuh gue selalu banget untuk download gitu ya. Jadi gue masukin booking code gue, jadi biar kalau misalnya ada check-in atau gate atau apa, gue tuh bisa langsung dapet notifikasinya gitu loh. Jadi pas gue masukin kode booking gue di aplikasinya itu, gue juga masukin lah kalau nomor member Emirates Skywards gue itu. Nah terus udah gitu, begitu pesawatnya udah mulai take off, di pesawat itu ada wifi guys, namanya on air ya kalau misalkan Emirates. Gue nggak tahu kalau pesawat lain. Nah ketika di ketinggian tertentu itu nanti kalian udah bisa langsung connect wifi-nya, dan kalian tuh bisa pakai wifi-nya secara gratis. Tapi wifi-nya itu bener-bener cuma only text doang, bener-bener cuma chatan doang, kayak iMessage, WhatsApp segala macam, dan aplikasinya tuh udah harus ada gitu loh di HP kalian. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian mau juga yang bayar, itu juga ada. Jadi ada juga kalian bisa buka Netflix, YouTube atau sosial media lainnya tuh bisa, dan harganya tuh sekitar 16,99 US dollar. Jadi ya begitu. Itu bakal kayak sekarang gue dari Zurich ke Dubai itu bakal bisa dipakai. Tapi ya gue males bayar kan, jadi gue pakai yang free aja gitu, karena chatan aja tuh bisa lebih dari cukup gitu loh. So ya ini lumayan worth it banget sih buat kalau misalkan long flight kayak gini ya. Mungkin sekarang gue tuh nggak tertarik buat beli, karena ya gue probably akan tidur juga anyway, apalagi gue dapet tempat tidur yang nyaman banget kayak gini sekarang. Tapi ya bisa digunakan untuk di lain waktu. So ya kurang lebih itu aja sih yang bisa gue sharing. Sekarang gue pengen menikmati tiduran ya, karena nyaman banget. Kalian harus lihat gue dapet 2 bantal jadinya. Gue ngambil punya orang sebelah karena dia pindah bangku gak bawa bantalnya, dan bantalnya kan belum dipakai gitu ya. Dan gue bisa bener-bener selonjoran kayak gini guys. Yay. Terus of course dapet selimut juga. Ayo kita unboxing selimutnya. Gak ada baunya dan baik banget. Tadi kan ada 3 selimut ya berarti di bangku gue, terus kayak banyak banget gitu kan menu-menuhin bangku gue. Akhirnya gue suruh pramugari ya kayak ini ambil aja deh, tapi pramugari bilang udah nih gue satu gue tinggalin tambahan buat lo biar nanti lo bisa nyaman pakai ini gitu. Jadi gue dapat 2 selimut. Yeay. Jujur alhamdulillah banget sih gue bisa dapet yang kosong kayak gini. Makasih ya Allah. Sekarang itu udah 1,5 jam dari take off, apa 1 jam ya, dan sekarang udah dikasih makan. Nih gue ada strawberry cheesecake, terus ini gue tadi mintanya beef lasagna. Wow, it looks good sih actually. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Sumpah nggak bohong, enak, jujur endul. Enak serius deh. Cheese-nya juga kayak berasa banget, cheesy banget gitu loh. Udah selesai makan beef lasagna-nya karena porsinya emang gak terlalu banyak, jadi gue masih kayak gak lapar sih, pengen ngunyah aja gitu loh. Ini sih strawberry cheesecake-nya. Wow, kecil banget tapi kayak enak ya kelihatannya. Kayak gini guys bentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue gak merasakan ada cheese-nya sih, lebih kayak krim. Oke lah buat dessert. Bathroom tour. Body lotion juga mau coba.
Tiba-tiba nemu ada yang jual Geret. Gue langsung beli buat nyokap gue. Lapar ternyata karena flightnya masih 2 jam lagi. I would like one panas coklat and Spanish latte. Ice Spanish latte. Yes. 56 by car? Yeah, leave it. Okay. You do vlog? Yeah, I do vlogs. Welcome to my vlog. Thank you. Oh, thank you. Kalian harus tahu ya, ternyata wifi bandara tuh nggak bisa teleponan. Terakhir tuh waktu gue flight dari Indo ke Jerman tuh emang sempat kayak susah gitu buat teleponan, tapi masih bisa. Tapi sekarang tuh nggak bisa sama sekali gitu ya, karena pakai wifi bandara. Jadi gue memutuskan untuk beli eSIM di Java eSIM ya. Gue udah selalu pakai Java eSIM banget, jadi gue bisa telepon sama Cesa. Say hi sayang. So I got my coffee. Gue beli Spanish latte dan jujur enak banget, parah. Ini kayak gue udah lama banget sih nggak minum kopi seenak ini, jadi gue bahagia banget. Terus gue barusan juga ngobrol sama yang jualan baristanya, namanya Jordan. Terus tadi yang nge-serve gue ini panas coklatnya, kasirnya tuh namanya Suje, dan gue mau cobain panas coklatnya. Enak. Kayak taste-nya tuh lembut gitu loh, tapi kayak keras luarnya. Bukan keras, maksudnya apa sih, crunchy, apa sih gitulah pokoknya. Ini pastry-nya enak, coklatnya juga bukan yang enak gitu loh. By the way, gue tuh selalu deh tiap jalan-jalan sendiri gini ya, bertemu sama orang-orang. Tadi ada bapak-bapak, dia bentukannya sumpah kayak ustadz, tau gak, yang kayak jenggotan panjang gitu. Dia tuh mau beli minum, tapi kayaknya kayak duit dia gak bisa masuk gitu loh. Udah akhirnya gue tawarin, gue bayarin kan. Terus dia itu akhirnya dia ngobrol-ngobrol, dia nanya gue orang mana. Terus dia tuh katanya pengen banget ke Indonesia. Ternyata dia habis tinggal di Thailand. Dia ngajar di Thailand, ngajar English sama computer science, tapi dia lebih fokusnya tuh ke Englishnya. Dia ngajar tuh udah kalau nggak salah 1 tahun. Pas visa dia kayak mau selesai gitu, dia kayak nangis, dia nggak mau pulang. Akhirnya pokoknya dia di extend 6 bulan. Terus sampai orang-orang di sekitarnya itu, nama daerahnya Krong Pinang tadi katanya. Tadi tuh katanya dia tuh di sana senang banget karena Israel tuh banyak banget orang muslim, kayak 80% tuh orang muslim, dan dia happy banget tinggal di sana. Terus dia pengen banget balik ke sana lagi, sampai dia ngomong, gue pengen meninggal di sana, gue pengen dikubur di sana, kayak gue tuh pengen dikubur di samping orang-orang baik, bla 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 gitu-gitu. Gue senang banget kalau jalan-jalan sendiri gini, banyak denger cerita orang-orang menarik gitu loh, ngerti gak sih? Kayak waktu gue flight dari Indo ke Jerman, gue ngobrol sama bule yang duduk sebelah gue di pesawat. Sekarang gue malah ketemu di bandara, dan dia orang South Africa, dan dia mau balik ke South Africa, dan itu kayak 18-hour flight. Terus ya dia pengen banget ke Indonesia. Terus dia bilang kayak, iya temen gue udah pernah ke Indonesia, katanya orang-orang Indonesia baik, terus juga bagus, cantik gitu kan. Ya sekarang gue makin tahu kalau orang Indonesia baik, katanya gitu. Terus itu dia cerita juga kalau ternyata dia tuh mualaf, dia tuh dulu Christian sayang. Nih aku sambil cerita ke kamu juga ya. Nyata dia tuh dulu Christian, dan dia tuh baru jadi Islam tuh kayak setelah 20 tahun ini. Terus dari itu anak-anaknya itu tuh kayak masih Kristen gitu loh. Jadi anak-anaknya tuh nggak mau kalau misalnya dengar tentang Islam. Ya mungkin namanya orang tua mualaf segala macam, pengen nonton anaknya segala macam, niat baik atau gimana. Tapi anaknya tuh kayak bisa ngusir dia kalau dia udah bahas Islam sedikit aja. Akhirnya sampai anaknya itu udah punya anak. Jadi kayak dia punya beberapa anak, kayak ada yang udah ketemu segala macam. Tapi dia tuh udah punya cicit juga, dan dia belum pernah ketemu. Bahkan ada cucunya tuh yang 2 orang dia belum pernah ketemu sama sekali, karena yaudah dia udah gak ketemu lagi. Kasian banget gak sih, gue kayak sedih dengernya. Tapi dia bilang kayak ya nggak apa-apa, tapi kan gue sekarang bisa ketemu sama family gue, orang-orang Islam, contohnya kayak lo, you're my family now. Dia ngomong gitu kan, gue sedih ya. Aduh, Mr. Ayub, I will always remember you sih, jujur. Gue makan dulu dan teleponan dulu sama suami gue. Ciao. Tinggal 20 menit lagi waktunya sampai gue boarding. Terus gue nemu kayak tempat duduk kayak gini, enak banget. Gue bisa lurusin kaki. Dan ini gue masih teleponan sama Bapak Ciesa Irawan. Gue kayak agak ngantuk gitu sih, karena tidur gue tadi gak terlalu banyak ya. Karena gue baru tidur jam 2:30. Terus jam 6-an kalau gak salah, jam 6-an 6:30 tuh udah landing. Dan gue ngantuk, tapi gue tidur pules banget sih tadi, jujur, alhamdulillah. Sepules itu. Gue barusan mau beli minum, pas gue rupiahin harganya 139.000 cuy, minum doang, tapi hanya perlu bersabar sedikit. Di sini ada banyak banget
buat drinking water, terus ini tuh bisa udah langsung buat ngisi air minum, dan ini air dingin guys. Kalau minum langsung di sini, kalau mau ngisi botol minum di sini, dan kalau misalkan kalian butuh hot water juga ada di sini. Jadi ya cari yang gratis aja say, karena di sini banyak banget tempatnya, emang nggak satu tempat doang gitu loh, bisa cari di mana aja pasti ada deh. Sekarang udah waktu gue boarding, tadi gue udah sempat lewatin gate gue, udah pada mulai masuk juga, dan banyak banget orang Indonesianya gitu loh. Jadi ya gue usahakan video di pesawat, tapi kalau samping gue ada orang kayaknya gue agak nggak enak sih. Jadi let's go, kita boarding. Sasa sedih, gue sasa sedih. Gue baru kelar nunggu koper kayak sejam, terus registrasi IMEI ngantrinya juga kayak sejam. Menurut gue nih registrasi IMEI ini harus diperbaikin deh sistemnya, kayak bisa lewat online, terus ada mesinnya, terus langsung QR code, langsung bayar gitu loh, ngerti gak sih? Ini bener-bener wasting time banget, kasihan abang gue udah nungguin gue lama banget. Jadi ayo kita pulang, capek. Bener kata Cesa nih, keluar-keluar sumuk, panas banget rasanya, pengap. Peluk dulu napa? Manusia ini. Ini apa? Hah? Oh video. Video aja. Nah, Bawain. let's go. Kali guys, ini udah beres semuanya dan dijemput oleh supir aku. Let's go. Jadi kita akan kembali ke rumah. So ya, itu dia perjalanan gue. Thank you guys for watching and see you guys on my next video. Makanan pertama di Indonesia begitu sampai adalah onde-onde, karena gue udah pengen dari di Zurich. Bismillahirrahmanirrahim. Ondel-ondel. Ondel-ondel makan ondel-ondel. Enak banget. Best. Makasih ya.